Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ubruk-Ubruk TV Info. Hari ini ada informasi ya teman. Nah, jadi saya mendapatkan informasi dan mungkin saya melanjutkan informasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang namanya ya tambah ilmu ya, tambah pengetahuan tentang P-Network. Jadi ada informasi dari seorang rekan di Twitter ya, bernama Doris. Ini biasanya dia selalu update dalam setiap yang namanya perkembangan P-Network. Nah, jadi beliau mengatakan, halo rekan-rekan pionir dan pemimpin, saya Doris ya. Kemudian mari ya terus membangun ekosistem dan membuat lebih banyak utilitas untuk Pi guna mendorong konsensus tinggi untuk Pi. Jadi tim inti melakukan tugasnya dan komunitas kami melakukan tugas kami, yaitu menetapkan harga global konsensus palui atau GCP, dan kita semua mendukung GCP ini saat kita melakukan barter. Jadi jangan sembarangan barter dengan nilai-nilai yang tidak masuk akal, karena ini akan bisa merusak yang namanya nilai ya, seperti itu. Nah, saya pribadi menurutnya berpikir bahwa hanya ketika konsensus stabil dan tidak dipanen dengan cara yang brutal, pihak proyek akan membiarkan semua orang KYC sesegera mungkin. Nah, jadi untuk konsensus itu ya teman-teman, itu juga modal untuk bisa meluluskan atau melewatkan sebuah program KYC itu dengan benar kalau konsensusnya juga benar, seperti itu. Nah, jadi banyak orang selalu bingung tentang hubungan antara KYC dengan harga kami. Ini adalah urutan yang logis. Dodge Trade ya memiliki pasokan barang yang besar untuk mendukung harga GCP sebesar 314.159 dolar Amerika Serikat, dan pusat operasi nasional terbuka ya PCM tidak mencukupi pasokan. Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang-barang di Cina itu sangat dibutuhkan. Karena tidak ada jaringan utama di Pi ini yang saat ini terjadi, banyak negara-negara tidak dapat memungut pajak pertambahan nilai atas transaksi penyelesaian FI. Namun ya, semua barang ekspor harus ditagih dalam mata uang fiat dan membuktikan bahwa pajak pertambahan nilai telah dibiarkan sebelum dapat dilepaskan melalui bea cukai. Oleh karena itu, ketika komoditas curah ya diekspor untuk barter, importir perlu membayar sejumlah mata uang fiat untuk memenuhi persyaratan pajak di Cina. Jika Anda membelinya secara pribadi, ya Anda tidak perlu membayar pajak pertambahan nilai Pi, tapi sejumlah negara Anda juga membutuhkan faktur untuk memungut bea masuk, dan jumlah hanya perlu membayar biaya transportasi udara dan perusahaan transportasi. Jika Anda importir Eropa dan Amerika, silakan hubungi saya, kata Doris ya. Jadi di Twitter tuh ada Doris, dia selalu update tentang P-Network. Afrika sudah berhubungan dengan beliau dan telah membuat kontribusi besar. Kita dapat melihat bahwa sejak pembukaan DZ ya atau DZ pada akhir September, harga seluruh pasar Malaysia telah dinaikkan. Nah, jadi ribuan data GCV baru-baru ini dalam beberapa hari terakhir ya, harga telah di bawah 0,01 Pi, dan value ya atau volume ya transaksi telah meningkat secara signifikan. Sangat jelas bahwa DZ berkontribusi dan mendorong perdagangan yang memiliki kekuatan untuk memiliki ide yang sama dan mendukung GCP untuk meniru DZ internasional untuk benar-benar memperdayakan Pi. Nah, kemudian ya teman-teman, lakukanlah upaya untuk lebih banyak data di global konsensus palui. Pedagang Cina dapat menghubungi saya untuk reporter Pi ini. Nah, saat ini perdagangan internasional sudah berlangsung berkat upaya orang Cina perantauan di Vietnam. Pasar Vietnam telah dibuka pada saat yang sama. Begitu juga di Malaysia ya, perantauan di Malaysia, Cina di Malaysia itu juga membuat yang sama, dan mungkin di Indonesia juga mereka akan melakukan yang sama. Jadi berbagai pedagang melihat harapan bahwa percaya ya produk buatan Cina akan muncul di banyak negara ya, dijual melalui harga GCP. Mari kita bekerja sama dan telah menghentikan penawaran, karena sekarang adalah bentuk lampau yang harus ya dilakukan, dan ini membuat GCP menjadi kenyataan.
Dan terima kasih atas semua segala perkembangan dan kemajuan dari Pi Network ini teman-teman. Nah, jadi itu sudah jelas ya. Dikabarkan bahwa GCV yang harus kita pertahankan untuk sebuah teman-teman kelangsungan lah tentunya. Jadi jangan jangan disia-siakan lah tentunya seperti itu. Dan kemudian juga Pi Network ini sangat ya diakui dan menjadi yang teratas di 35 platform penambangan kripto, dan jelas sekali juga dalam daftar peringkat baru yang disiapkan oleh Sovereign ya untuk kinerja 35 platform kripto adalah yang terbaik dan yang teratas. Nah, jadi ini sangat membuat kita bahagia tentunya. Jadi ini informasinya teman-teman. Informasi pendek ini mudah-mudahan berlaku buat kita semuanya dan berguna buat kita semuanya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.